Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 5A dengan anggota yang pertama itu Hisyam Ahyani dengan NIM 1908 1050 21. Yang kedua Isolihat saya sendiri dengan NIM 1908 1050 28. Yang ketiga Dianur Fauziah dengan NIM 1908 1050 80. Dan yang keempat Mustika Santi dengan NIM 1908 1051 22. Di video kali ini kami akan mereview jurnal nasional dan jurnal internasional mengenai kebijakan kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu jurnal nasional dengan judul Hambatan Guru Matematika Sekolah Menengah Pertama dalam Menerapkan Kurikulum Baru. URL-nya tertera. Nama jurnalnya itu Cakrawala Pendidikan atau Jurnal Ilmiah Pendidikan. Volume halaman dan tahunnya sudah tertera dengan penulisnya yaitu Heri Retnawati. Latar belakang dari jurnal ini yaitu pada tahun 2013 pemerintah Indonesia memberlakukan kurikulum baru untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing bangsa. Dan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, pada proses pembelajaran digunakan paradigma konstruktivisme. Dengan kurikulum ini, direkomendasikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran berbasis proyek. Sistem penilaian yang dilaksanakan guru di kelas juga sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yaitu dengan menerapkan asesmen autentik. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan hambatan guru matematika SMP dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Sampelnya itu terdiri dari 10 guru mata pelajaran matematika SMP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksploratif. Hasil penelitiannya bisa kita lihat pada tabel-tabel berikut. Tabel yang pertama yaitu hasil reduksi terkait pelatihan dan sosialisasi kurikulum. Lalu tabel yang kedua yaitu hasil reduksi terkait perencanaan pembelajaran. Lalu tabel yang ketiga hasil reduksi terkait pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat hasil reduksi terkait penilaian dan pelaporan hasil belajar. Pembahasan dalam jurnal ini yaitu kesulitan guru dalam merencanakan pembelajaran merupakan bagian dari dampak kekurangpahaman guru terhadap kurikulum. Kekurangpahaman ini menyebabkan guru kesulitan mendesain pembelajaran saintifik ataupun pendekatan lain yang direkomendasikan kurikulum. Kesulitan merencanakan penilaian dan kesulitan menyusun instrumen penilaian sikap. Kesulitan-kesulitan guru tersebut senada dengan hasil penelitian Lumadi tahun 2013. Melaksanakan pembelajaran saintifik dengan mengaktifkan siswa juga merupakan kesulitan guru. Kesulitan ini diakibatkan kemampuan siswa yang beragam, pelaksanaan penilaian baik proses dan hasil belajar, serta menyusun pelaporan hasil belajar menggunakan kurikulum 2013 merupakan kendala yang paling besar. Kendala ini disebabkan adanya 4 kompetensi yang dinilai, yaitu kompetensi sikap spiritual atau KI1, kompetensi sikap sosial atau KI2, kompetensi pengetahuan atau KI3, dan kompetensi keterampilan atau KI4. Kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini menyajikan informasi yang cukup lengkap kepada pembaca dari mulai hasil wawancara dengan guru hingga kehubungan antara kesulitan-kesulitan yang satu dengan kesulitan yang lainnya. Lalu jurnal ini juga dibuat dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian yang terdahulu atau orang lain dan juga dibuat atas peninjauan literatur yang cukup banyak. Kekurangan dalam jurnal ini yaitu terletak pada kredibilitas jurnalnya, seperti tidak ada ISSN dan juga tidak memiliki volume. Selanjutnya yaitu jurnal internasional dengan judul Education, Borrowing and Mathematics Curriculum, Realistic Mathematics Education in Dutch and Indonesian Primary Curriculum. URL-nya tertera.
Nama jurnalnya yaitu International Journal on Emerging Mathematics Education. Volume 2 nomor 1 halaman 1-6 tahun 2018. Penulisnya yaitu Cynthia Revina dan Frederick K.S. Leung. ISSN-nya sudah tertera. Latar belakang dari jurnal ini yaitu karena sejarah kolonialnya Indonesia meminjam kurikulum matematika awalnya dari Belanda. Melalui perkembangannya, kurikulum matematika Indonesia mengikuti tren global dalam pendidikan matematika. Misalnya, di akhir 1990-an, beberapa pendidik matematika Indonesia mencoba meminjam pendekatan Belanda pendidikan matematika, yaitu RME, karena implementasinya yang sukses di Belanda. Penampilan luar biasa dari siswa Belanda dalam penilaian internasional seperti Trend and Studi Matematika dan Sains atau TIMSS memiliki telah dikaitkan dengan RME dan telah menginspirasi pendidik matematika di banyak negara, termasuknya Indonesia. Nah, dari latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana kurikulum mempengaruhi guru dalam mengimplementasikan RME di kelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sejauh mana RME yang dianut di Indonesia cukup berbeda dengan negara-negara tersebut. Di dalam konteks Amerika, kurikulum berbasis RME dianggap relevan dengan konten pengajaran dan standar penilaian untuk matematika sekolah yang direkomendasikan oleh NCTM. Itu juga jelas bahwa ada beberapa karakteristik dari RME yang sudah tergabung dalam kurikulum Indonesia. Namun banyak yang telah berubah. Beberapa inkonsistensi antara kurikulum Indonesia dan RME diidentifikasi dalam penelitian ini dapat membawa konflik atau dilema pada guru dalam mencoba menerapkan reformasi ide-ide atau mengarahkan mereka untuk menafsirkan ide-ide secara dangkal. Studi masa depan mungkin ingin untuk mempelajari bagaimana struktur dan deskripsi kurikulum bahasa Indonesia berpengaruh terhadap praktik instruksional guru. Menarik untuk melihat bagaimana guru-guru Indonesia berusaha menunjukkan kepatuhan terhadap deskripsi dan isi kurikulum sambil mengatasi pentingnya pembelajaran inquiry di ruang kelas RME mereka. Pembahasan dalam jurnal ini yaitu RME telah menginspirasi perkembangan pendidikan matematika di banyak negara, termasuk Amerika dan Inggris. Van de Heuvel Penwijzen tahun 2010 menyatakan bahwa RME dulu dan sekarang sangat diminati di seluruh dunia. Bahkan jika mungkin itu memberi negara-negara tersebut harapan yang baik bisa mencapai nilai ujian setinggi Belanda. Di Amerika Serikat, RME diadaptasi melalui proyek Mathematics in Context atau MIC pada tahun 1991 oleh kolaborasi antara University of Wisconsin-Madison dan Institut Freudenthal. Melalui adaptasi, ide-ide RME dimasukkan ke dalam satu set materi kurikulum yang dikembangkan dalam kerjasama antara pendidik Amerika dan Belanda dari kedua lembaga tersebut. Kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini dibuat dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian terdahulu dan juga dibuat atas peninjauan literatur yang cukup banyak. Jurnal ini juga memberi informasi mengenai pengimplementasian RME secara lengkap dan jelas kepada pembaca. Sedangkan kekurangan dalam jurnal ini yaitu bahasa yang digunakan cukup rumit sehingga informasi yang disampaikan kurang dipahami pembaca. Sekian review jurnal dari kelompok 6 mengenai kebijakan kurikulum pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.